Ribuan orang mendatangi kantor Kecamatan Karangjaya dan memblokade Jalin Sumsel Jambi, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Massa dari desa Embacang Baru dan Embacang Ilir memprotes dugaan kecurangan pemilu di desa mereka. Aksi sempat memanas, massa tersulut emosi saat mendengar jawaban petugas PPK dan Panwascam Karangjaya. Dalam aksi ini, massa meminta rapat pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK ditunda, serta meminta agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang. Dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian warna tinta pada hasil pemilihan yang semula warna hitam kemudian dirubah menjadi warna biru. Yang pertama. Yang kedua, dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian penulisan angka kemudian dihapus menggunakan alat penghapus tinta dalam kurung tip X. Nah, yang ketiga, lambatnya KPPS Desa Embacang Lama, Embacang Baru Ilir menyerahkan hasil pemilihan di luar kewajaran. Massa mengancam tetap memblokade jalan hingga tuntutan perhitungan ulang dipenuhi. Dari Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Inilah perjuangan petugas KPPS dan kepolisian di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk mengawal surat suara pemilu 2024. Petugas terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno dengan naik turun gunung di tengah hutan sejauh 44 km selama 1,5 hari. Surat suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu, salah satu daerah terjauh dari ibu kota perbatasan langsung dengan Mamuju, Sulawesi Barat, dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Usai menempuh perjalanan yang melelahkan, kotak suara akhirnya sampai ke perkampungan untuk diangkut dengan motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses membawa dengan motor pun dilakukan hati-hati agar tidak merusak kotak mengingat akses jalan yang buruk. Melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pemilihan pada tanggal 18 Februari 2024 yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko. Setelah melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan ke kantor KPU Luwu Utara di Masamba menggunakan pesawat perintis. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pesawat sipil Wings Air ditembaki saat merapat di Bandara Yaukimo, Papua. 1 orang penumpang terluka. Gagal meraih suara tinggi, seorang caleg DPRD di Banyuwangi, Jawa Timur mengambil kembali ribuan paving blok yang disumbangkan ke warga desa saat kampanye. Sekitar 3.000 warga di 14 TPS di Tangerang Selatan hari ini mengikuti pemungutan suara susulan yang tertunda akibat banjir Rabu lalu. Halo pemirsa, perhitungan real count di Komisi Pemilihan Umum atau KPU terus berlangsung. Dari data KPU hingga siang hari ini, hasil hitung suara Pilpres sudah mencapai 66,61%. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran Sabtu malam mengejutkan warga di permukiman padat di Rawabebek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api dipicu dari korsleting listrik mesin AC dengan cepat merembet ke rumah dan warung warga. Kebakaran besar ini Sabtu malam mengejutkan warga di Jalan Rawabebek, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Asap tebal membumbung tinggi, api dengan cepat merembet ke rumah dan warung warga di tengah pemukiman. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar di tengah pemukiman padat penduduk.
Petugas yang datang langsung berupaya memadamkan api di tengah kondisi jalan yang sempit dan banyaknya warga yang berkerumun. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari mesin AC. Dari dalam lapak? Dari dalam lapak ini. Terus ini sempat gede langsung ya Pak RT? Langsung. Jadi memang api ketika meledakan sedikit langsung menyebar semuanya. Karena memang barang rongsokan ini rentan untuk terjadinya kebakaran. Jadi akhirnya perlebasan api itu cepat. Jadi yang terbakar itu lapak, satu kios pop es, terus satu rumah yang memang terbakar agak parah. Terus ada 3 rumah yang di belakang memang terdampak dari kebakaran tersebut. 11 unit pemadam kebakaran baru berhasil menguasai api setelah 4 jam proses pemadaman. Sejumlah petugas pemadam kebakaran harus mendapat bantuan oksigen akibat pekatnya asap saat dilakukan pemadaman. Sementara itu 2 orang warga juga sesak napas setelah 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat sipil Wings Air ditembaki saat mendarat di Bandara Nop Goliat DKI Yahukimo, Papua. 1 penumpang mengalami luka akibat terkena serpihan dinding pesawat. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku penembakan. Pesawat sipil Wings Air dengan nomor penerbangan IW1646 ditembaki saat mendarat di Bandara Nop Goliat DKI Kabupaten Yahukimo, Papua, Sabtu siang. Pesawat jenis ATR-700 itu ditembak di sisi sebelah kiri dan menembus ke dalam badan pesawat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 penumpang yaitu Pratu Ongen, anggota Kodim 1715 Yahukimo, mengalami luka lecet akibat terkena serpihan badan pesawat. Sehari sebelumnya, Jumat lalu, pesawat Karavan Asia One ditembak KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Penembakan tersebut berkaitan dengan perhitungan suara pilihan legislatif di daerah tersebut. Bagi para peserta yang ikut dalam konstelasi Pilpres, Pileg kali ini untuk tidak membuat persoalan baru. Ya, mereka boleh melalui mekanisme yang benar. Ya, ada Panwas, ada DKPP, dan juga ada pengadilan ya, dari ada di Mahkamah Konstitusi. Silakan menggunakan jalur sesuai dengan mekanisme yang ada. Pasca kejadian, tim gabungan operasi Damai Kartens menyisir sekitar area bandara dan mengejar pelaku penembakan. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Hingga hari ke-11, banjir jalur Pantura Demak Kudus, Jawa Tengah masih ditutup. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di permukiman masih mencapai 1 meter. Hingga kini warga mulai mengalami gatal-gatal. Banjir hari ke-11 di kawasan Demak masih merendami sejumlah desa di Kecamatan Karanganyar. Petugas berupaya memperbaiki tanggul sungai yang jebol dan menyedot banjir yang menggenangi ribuan rumah warga. Meski telah surut, namun ketinggian air di pemukiman warga masih mencapai 1 meter lebih. Akibat banjir ini, jalur Pantura Demak Kudus terpaksa ditutup, namun masih banyak pengendara yang nekat menerobos banjir. Surut mendingan sih Mas, tapi masih sepaha orang dewasa. Sebelumnya berapa Mbak ketinggiannya Mbak? Ya mungkin ya kelihatan atap gentengnya saja Mas. 3 meteran ada ya? Ya ada. Surutnya banjir mendorong sebagian warga untuk masuk ke pemukiman melihat kondisi rumah mereka. Akibat banjir ini, warga mulai mengalami sakit serta gatal-gatal. Iya, ini sekarang udah surut Pak ya? Udah. Ini Bapak ini nengok rumah atau di mana? Nengok rumah. Masih dalam pengungsian itu sekitar 70% warga masih di pengungsian. Terutama yang dikeluhkan oleh masyarakat itu terutama obat-obatan. Biasanya yang dikeluhkan itu penyakit kulit. Selama ini belum ada bantuan obat-obatan. Warga diminta waspada banjir susulan akibat curah hujan yang masih tinggi dan diperkirakan masih akan terjadi sampai akhir bulan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Banjir kembali melanda permukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Banjir di wilayah langganan ini pemirsa merupakan kiriman dari Bogor dan Depok.
Ketinggian banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi mencapai 50 cm hingga 1 meter. Sejak pukul 3 dini hari, ratusan rumah di sejumlah RT terendam banjir. Meski demikian, banjir langganan ini tidak menyurutkan warga untuk beraktivitas. Menurut warga, banjir ini merupakan kiriman setelah wilayah Depok dan Bogor diguyur hujan deras. Air mulai surut perlahan menjelang siang. Warga pun mulai membersihkan sisa lumpur banjir di rumah mereka. Diterjang hujan deras disertai angin kencang, rekapitulasi suara di Kecamatan Cerma, Gresik terpaksa ditunda. Badai merusak tenda ruang tunggu serta menggenangi ruang rekapitulasi suara hasil pemilu 2024. Inilah kondisi tenda ruang tunggu dan gedung untuk rekapitulasi suara pemilu 2024 di Sanggar Kegiatan Belajar Cerme yang porak-poranda diterjang hujan deras disertai angin kencang. Panitia pemilihan tingkat kecamatan PPK Cerme terpaksa menghentikan aktivitas rekapitulasi suara selama hampir 1 jam akibat sebagian ruang rekapitulasi suara terendam air. Antisipasi kerusakan surat dan kotak suara, petugas PPK memindahkan aktivitas rekapitulasi. Hujan deras disertai angin memporak-porandakan tenda dan memecahkan atap asbes tempat penyimpanan kotak suara. Tadi memang hujannya terlalu deras, curah hujannya, dan tempat rekap tadi itu banjir. Banjir ya? Banjir, makanya kita pending dulu tadi 1 jam, setelah itu kita relokasi tempat ganti untuk penghitungan ulang. Saat berjaga dengan TNI, dengan Polri, dengan sigapnya mengamankan kotak-kotak suara itu kita relokasi ke gedung sebelah. Alhamdulillah dengan kesiapsiagaan anggota kita, kotak suara masih aman, bisa kita amankan, tidak ada yang kebakaran maupun kerusakan. Antisipasi kerusakan, petugas memindahkan kotak dan surat suara ke gedung sebelah yang bebas dari kebocoran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tak terpilih, seorang caleg DPRD di Banyuwangi, Jawa Timur mengambil kembali bantuan paving block yang rencananya untuk perbaikan jalan desa. Aksi caleg mengambil kembali bantuannya viral di media sosial. Video amatir ini sempat merekam aksi pengambilan kembali bantuan paving block yang rencananya untuk memperbaiki jalan kenanga di Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Sampurna, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga menduga pengambilan kembali bantuan paving block ini karena sang caleg gagal mendapat suara di wilayah ini. Kejadian terjadi sehari usai pencoblosan, perbaikan jalan batal dilakukan diduga karena sang caleg berinisial RN dari Partai Nasdem tidak mencapai suara yang ditargetkan. Tiba-tiba datang, terus saya tanya kapan masangnya, katanya setelah pemilu. Tapi nyatanya setelah pemilu diambil lagi. Kenapa? Katanya ya, caleg yang ngasih itu nggak jadi gitu loh, Bu. Kondisi jalan ini telah lama rusak terlebih saat musim hujan karena banyak kubangan air dan belum pernah diperbaiki. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Gagal mendulang suara tinggi dalam pemilu, 5 tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke klinik kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Dari keterangan pihak RSUD Taman Sari, hingga hari ini sudah ada 5 tim sukses calon legislatif yang mendaftarkan untuk mendapat perawatan gangguan mental pasca pemilu. Nantinya dalam perawatan, pihak RS akan melakukan tes kejiwaan di klinik spesialis kesehatan jiwa RSUD Taman Sari. Jika terindikasi adanya gangguan kejiwaan, pihak RSUD Taman Sari akan melakukan pendampingan psikologis dan psikiater. Jika gangguan mental masih tergolong ringan, pasien akan menjalani perawatan di RSUD Taman Sari. Namun, jika gangguan mental tergolong berat, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Herdian Grogol, Jakarta Barat.
seluruh puskesmas kecamatan, 25 puskesmas kecamatan di DKI yang memiliki psikolog klinis, dan seluruh RSUD di DKI yang memiliki psikiater termasuk RSUD Taman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah, untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Pemirsa, viral di media sosial, ratusan surat suara pilihan presiden dicoblos beramai-ramai oleh sejumlah remaja. Bawaslu Kabupaten Sampang, Madura masih menyelidiki peristiwa tersebut. Video remaja ramai-ramai mencoblos ratusan surat suara Pilpres ini viral di media sosial. Pelanggaran ini diduga terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Dari video berdurasi 47 detik ini terlihat para remaja berbagi tugas, ada yang ambil surat suara dan ada yang bertugas mencoblos gambar paslon 02. Atas beredarnya video viral ini, Bawaslu Kabupaten Sampang masih melakukan penelusuran ke tingkat kecamatan hingga desa. Sekarang ini kan masih belum tuntas penelusurannya. Cuma saya ambil sampel dari informasi dari bawah, itu kami masih dalam rangka menampung informasi. Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penindakan serius terhadap para pelaku. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, News melaporkan. Perhitungan real count di Komisi Pemilihan Umum terus berlangsung. Dari data KPU hingga siang hari ini, hasil hitung suara Pilpres sudah mencapai 66,61%. Sudah bergabung bersama kita ada Indra Setiabudi. Ya, Indra, informasi apa terkait real count di KPU hingga siang hari ini? Ya, Rizky dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait hasil rekapitulasi yang perhitungan cepat dilakukan oleh KPU ini sudah masuk di angka 66,1%. Yang mana ini sudah melebihi dari setengahnya dari jumlah TPS sebanyak 823.235 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pantauan kami hingga saat ini memang pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul melebihi dari dua paslon lainnya, yang ini dengan jumlah 57,9%. Sementara untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 24,48% dan disusul oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan jumlah 17,57%. Dan dapat kami informasikan juga terkait hasil pemilihan legislatif, ada 5 partai juga yang memperoleh hasil tertinggi dari perolehan sebanyak 422.127 TPS atau sekitar 51,28%. Diantaranya yang tertinggi adalah di situ ada Partai PDI Perjuangan dengan mendapatkan suara sebanyak 16,43%. Sementara Partai Golongan Karya atau Golkar 14,64%, Gerindra 12,71%. PKB 10,99% dan disusul oleh Partai Nasdem 9,04%. Dan perlu diketahui juga data yang kami sampaikan ini adalah data kemarin tanggal 17 Februari 2024 pada pukul 19.30, dan untuk sementara data pada tanggal 18 Februari 2024 ini kami beserta awak media masih menunggu update terbaru yang akan dilakukan rekapitulasi oleh KPU itu sendiri. Dan selain itu juga kami menghimbau untuk masyarakat bahwasannya hasil rekapitulasi yang muncul di media massa dan juga beberapa platform terkait hasil survei atau quick count masih bersifat sementara, karena memang proses perhitungan atau hasil rekapitulasi ini akan sampai pada tanggal 20 Maret 2024. Kembali ke Anda, Rizky. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari KPU Republik Indonesia. Pemirsa, ribuan warga Tangerang Selatan, Banten hari ini mengikuti pemilu susulan di 14 TPS. Pemilu susulan dilakukan lantaran pemilu gagal digelar pada Rabu lalu akibat banjir. Ratusan warga perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pencoblosan susulan di TPS 73 dan 74 pagi tadi. Pemilu susulan digelar lantaran pada Rabu lalu, pemilu serentak tidak bisa digelar akibat banjir setinggi 1 meter.
Data KPU Tangerang Selatan, total ada 14 TPS yang menggelar pemilu susulan. Sementara total DPT di 14 TPS tersebut mencapai 3.805 orang. Meski pemilu digelar susulan, warga antusias antre sejak pagi untuk menyalurkan hak suaranya yang tertunda. Kita sudah memilih wakil rakyat kita, kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. Ya antusias lah, orang namanya pemilu, mau menang mau kalah ya itu mah namanya negara Indonesia ya, siapa pemimpinnya yang penting jujur adil gitu. Warga berharap siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bisa memajukan pembangunan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Selain pemilu susulan, sejumlah daerah juga menggelar pemungutan suara ulang pada hari ini. Pemungutan suara ulang harus dilakukan lantaran ada puluhan pemilih dari luar daerah yang mencoblos tanpa ada surat pengantar pindah. Empat TPS di Dusun Susukan Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menggelar pemilu ulang hari ini, yaitu TPS 9, 10, 12, dan 15 dengan total 1.028 pemilih. Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu menemukan adanya pemilih luar daerah yang mencoblos di 4 TPS tersebut tanpa surat keterangan pindah. Meski harus melakukan pemilu ulang, warga tetap antusias datang ke TPS. Ya, karena ini harus diulang ya kita mengikuti aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah, dia mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Pemungutan suara ulang juga dilakukan di 2 TPS di Wonosobo, Jawa Tengah pagi ini. Pemilu ulang digelar lantaran ada beberapa pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih. Berbeda dengan pemilu pada Rabu lalu, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu ulang jauh berkurang, yaitu hanya 60% dari DPT yang memilih ulang. Kalau saat ini mungkin baru 60%. Kalau pada waktu pemilihan yang pertama itu lebih dari 90%. Karena sudah banyak pemilih yang bekerja di luar kota sudah kembali ke tempat pekerjaannya masing-masing. Proses pemungutan suara ulang di TPS ini dijaga ketat aparat TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga memadati Festival Jenang di koridor Ngarsopuro, Kota Solo. Ribuan takir jenang dibagikan secara gratis. Informasi menarik ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama. Hujan deras longsor menerjang sejumlah titik ruas Jalan Saguling, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat akses jalan lumpuh sementara. Tebing di 2 titik ruas Jalan Saguling Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, longsor hingga menutupi badan jalan. Longsor yang terjadi sejak kemarin membuat arus lalu lintas dari arah Raja Mandala, Kecamatan Cipatat menuju Cipongkor maupun arah sebaliknya lumpuh. Bahkan sejumlah kendaraan terjebak dan ditinggalkan oleh pemiliknya karena ruas jalan tertimbun material longsor hingga 1 meter. Warga terpaksa menerobos dengan berjalan kaki melewati material longsor bercampur lumpur. 4 titik yang paling parah, di atas 2, di sini 2. Yang itu mobil kan itu terjebak. Jadi memang ini lalu lintas perekonomian warga juga, Pak ya? Iya. Oke. Nggak bisa melintas sama sekali? Nggak bisa melintas. Longsor tebing setinggi 30 meter menerjang kawasan ini di 6 titik akibat curah hujan tinggi sejak Jumat petang. Beberapa saluran air meluap kemudian mengerus tanah tebing hingga menutupi ruas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan.
Akhir pekan pasca pemilu, ribuan warga kembali memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran HI Jakarta. Seperti apa keseruan di sana? Berikut laporan Jen Cahyani. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan menjadi momen akhir pekan yang digunakan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk berolahraga dan juga menikmati waktu akhir pekannya. Nah, salah satunya di Bundaran HI ini, dan yang menarik salah satunya ini dia, saya menaiki kuda milik pasukan Turangga, milik Mabes Polri, dan ini juga menjadi salah satu sasaran para warga DKI Jakarta untuk berfoto bersama sang kuda yang sedang berolahraga maupun bersepeda dan atau hanya jalan santai bersama teman dan keluarganya untuk menikmati waktu akhir pekannya. Dan di sini saya didampingi juga oleh anggota Polri. Dan ini kuda milik pasukan Turangga ini menjadi salah satu pengamanan juga di kawasan Car Free Day di Bundaran HI. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Yudi Richard, iNews melaporkan. Ribuan warga memadati Festival Jenang di koridor Ngarsopuro, Kota Solo, Jawa Tengah. 15.000 takir jenang di berbagai jenis dibagikan pada warga secara gratis. Ribuan warga memadati Festival Jenang yang digelar di koridor Ngarsopuro, Kota Solo. 15 jenis jenang Nusantara disajikan pada warga. Di antaranya jenang pacar, jenang jali-jali, jenang sagu, jenang mutiara, dan jenang sumsum. Festival jenang ini melibatkan peserta ibu PKK, Festival jenang ini melibatkan peserta ibu-ibu PKK sekota Solo, penggagas seni budaya, dan asosiasi lainnya. Kita merayakan hari ulang tahun Kota Solo yang ke-279, tapi sekaligus menganggu bagio Jumenengan Mangkunegoro ke-10. Upaya untuk melestarikan jenang Nusantara sebagai kuliner Kota Solo ini menjadikan kuliner wajib dinikmati saat berkunjung ke Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, Anda yang ingin menguji adrenalin, river tubing di kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur bisa Anda jajal. Keseruan menyusuri sungai yang jernih dan di bawah rimbunnya hutan pinus dengan jeram berbatu menjadi sensasi tersendiri. Keindahan panorama alam lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur sangat cocok untuk melepas penat. Salah satu wisata saat berkunjung di desa wisata ini adalah wisata river tubing atau susur sungai menggunakan ban. Menyusuri sungai Wonosari yang memiliki arus deras sepanjang 2 km di bawah rimbunnya hutan pinus membuat wisatawan betah. Pengunjung juga akan merasakan sensasi saat melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai yang akan memacu adrenalin. Meski terkadang harus tercebur ke sungai karena derasnya arus, namun pengunjung tidak perlu takut lantaran sejumlah petugas bersiaga membantu dan menolong para pengunjung. Seru banget, menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Iya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing Wonosari berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Gelaran Indonesia International Motor Show atau IAMS 2024 kembali diselenggarakan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam IAMS kali ini, sejumlah stand memamerkan produk unggulan yang ramah terhadap lingkungan serta teknologi seni terbaru.
Gelaran event otomotif terbesar di Indonesia kembali digelar di kuartal pertama tahun 2024. Mengambil tempat di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, sederet pabrikan otomotif hadir memamerkan model baru dan termasuk dari kalangan produsen ban terkemuka. Mengambil peran sebagai official tire partner di IMS 2024, PT Bridgestone memamerkan sebuah karya seni yang baru pertama kali hadir di dunia, bernama Master the Art of Ultra Performance. Produk barunya ini diklaim sustainable terhadap lingkungan selaras dengan campaign electrical vehicle yang telah digaungkan di tanah air dalam beberapa tahun terakhir. Untuk Bridgestone sendiri sebenarnya mulai akhir tahun lalu kita mengintroduce produk terbaru kami yaitu Enlighten Products EP300, di mana tentunya dengan produk ini compoundnya diatur, di mana pemakaian bahan bakarnya bisa lebih irit, tetapi juga secara power juga tidak terpengaruh. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa. Thank you.